halaman 15 nomor berapa ya? Saya ingat dia 70, rasanya 70 Bang. Saya ingat dulu. Yalah, 70. Halaman 15 kalam yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Ujar Sidin, nanti itu bisa juga di akhir zaman, bisa juga sekarang sudah terjadi. Nanti Islam agama kita nih, termasuk ajaran-ajaran Islam. Nanti Islam itu ditutupi oleh pengikutnya sendiri. Maksud ditutupi keindahan Islam, ajaran Islam, syariat Islam itu oleh pengikutnya sendiri. Kalau bahasa Arabnya gini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tahijab, tertutup oleh orang Islam sendiri. Kada usah menutupi itu orang-orang kafir. Orang kafir itu sudah nya tohok lah. Orang-orang kafir hendak memadamkan agama Allah sudah memang tugasnya. Ini akan terjadi nanti orang Islam sendiri, pengikut Islam sendiri nang menutupi akan keindahan Islam itu sendiri. Kalau hadis Nabi, kalau nggak ada apa juga, Islam itu datang hal keadaan asing. Dan nanti Islam itu di akhir zaman itu asing pula. Di zaman Nabi membawa Islam itu asing bagi orang Hajar melihat, karena mereka itu terbiasa dengan kehidupan jahiliyah, menyembah selain Allah. Tiba-tiba disuruh menyembah Allah, disuruh sembahyang, itu asing ya pemulaan. Karena di akhir zaman ajaran Islam itu asing bagi pemeluknya sendiri. Apakah sudah terjadi? Itu di zaman sekarang, di ketika kita telah ke mall, kopiah, baju koko atau berjubah, berselendang sini ke mall, hendak bertukar. Orang-orang melihat asing. Komol, pegamis, itu kan rasa asing bagi mereka. Kopiah, orang kok masih kita aja kopiah itu ya. Ini ke pasar, ke pengantinan kopiah ya, pegamis ya. Wah, kenapa ini ketinggalan zaman lalu? Padahal yang menyambat ini orang Islam, orang kafir kah? Orang Islam juga. Seharusnya kita orang Islam ini mengamalkan, menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, baik di segi tutur kata, assalamualaikum, baik di segi pakaian, menutup aurat, pakaian muslim, ya kalah, assalamualaikum, itu hanya ucapan salam lah ya. Nah, orang Islam juga kalau, asing kalau sudah terhijab oleh dirinya orang Islam sendiri, itu ajaran Islam. Kalau mengucapkan salam tuh, orang mengucapkan salam tuh di majlis taklim aja, di pehomaan di padang gatan itu sakit ya, arti itu Islam terhijab oleh orang Islam sendiri. Nah, kalau kita jangan sampai terhijab Islam itu dari kita. Artinya jangan juga kita menyebabkan Islam terhijab. Seharusnya kita di Islam ini kita tampilkan kepada orang-orang yang belum mengerti tentang Islam. Ya kalau kita ketemu orang Islam, assalamualaikum. Ya kalau bersegur sapa, ya kalau menutup aurat. Ini di akhir zaman itulah kan menutup aurat, berhijab
itu termasuk ajaran atau syariat Islam lah. Ini di akhir zaman perempuan rasa asing dengan hijab itu, bahkan menganggap aneh. Ya sampai mengatakan bini teroris bila nang bercadar eta. Padahal kita harus merasa aneh dengan membuka aurat. Di akhir zaman itu terbalik. Orang yang menutup aurat dengan libur itu rasa aneh orang. Dengan penampilan seperti itu tidak aneh dengan membuka paha beginian, kelihatan sebelah belahan susu, pakaian nih, nang ingin sini, rambut bersami-sami, seharusnya kita asing dengan itu. Maka orang Islam kenapa jadi itu bahasa kitanya? Maka orang Islam kenapa kadang memakai pakaian orang Islam? Nah, mun kita janganlah mun orang marah. Mun kita orang Islam jangan sampai gawian kita, tingkah laku kita, ucapan kita nang kayak ada orang Islam. Nang kayak ada orang Islam. Orang Islam minta maaf bepandir apa? Minta maaf bungul tambuk. Itu kan kudu boleh ya kalau dalam agama Islam. Bepandir jorok. Orang Islam itu bepandirnya lemah lembut. Boleh bang bepandir khas kepada kemungkaran. Contohnya misalnya bini lawan laki kan, bepian mulut. Itu kalau orang Islam tuh itu kalau nih jar tuan guru anu nih memadahi anu lohai Allah lawan laki janganlah bepian boul, jangan baik kembako lah bepian bulut. Bah, kayak apa kayaknya bepian bulut tuh patong sudah baku baikam. Ya kalau asa asing baginya itu, padahal berkata lemah lembut kepada pasangan itu dapat pahala. Banyak terjadi itu di akhir zaman ini di rumah tangga, nang seharusnya bepian bulut lawan laki baik kembako. Maka mengiyaw ngaran laki, Den, ambilakan Den, laki ngaran Udin misalnya. Nah, cakanya bang sayang kah, ayang kah, atau istriku tercinta kah? Itu kan asing untuk kata-kata lemah lembut dalam sudah lawan selingkuhan sayang leh, sudah lawan bini seorang lah, baik kembako, maksudnya bini lawan laki, tapi laki lawan bini bagus saya bepian mulun wan bini ini, karena kita laki ini malah jadi. Jangan kita sebagai suami mengharapkan ikam mamanya ayah harus baikam bako ya lawan biaya bepian mulun lawan aku ya. Jadi rumahnya pian bang kenapa baikam bako lawan ulun? Aku ini tuh hajar. Aku ini kepala rumah tangga aja, karena bahwa itu lamun hendak dihargai, kita dulu menghargai beginian. Gitu. Anu akan amalkan ini itu kan berpahala bujuran tuh. Bekatar bepadir gitu, berpahala. Lawan pasangan kita nang halal malah. Amun bini urang berdosa ya melemah lembut ya lah. Nah itu kita orang Islam nih harus menampilkan keislaman kita, baik di segi kata-kata, tingkah laku, pakaian. Kita orang Islam nih tahu jangan sudah batas aurat kita lalakian nih. Bila keluar rumah jangan masalah orang handap, nang kelihatan paha. Mun di rumah ya, ini keluar rumah orang Islam kan, disuruh panjang, sepanjang ada gaul lalu ya. Agama Islam apa Islam menyuruh menutup aurat. Bebinian dah kalau rumah jangan bejabang. Islam ada Islam. Kenapa ada mamalakan? Caranya bang makorun dong aja nang kayak orang apa aja. Asa asing dengan ajaran Islam sendiri. Nah, mun orang marah tapi mun kita jangan. Kita harus mempertahankan sunnah Nabi Muhammad, mempertahankan ajaran Islam dalam diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Nah itu nanti terjadi di akhir zaman yang Sidin ucapkan ini. Kira-kira sekarang sudah terjadi ini tuh. Coba akan demikian lah. Kan kita berzikir tuh kan di masjid loh. Di mana aja kita berzikir. Apa?
qiyaman wa qu'udan wa ala junubi diri ka berduduk ka berbaring ya. Kita ke pasar lah. Ada apa kita bukan masalah hati itu lain lagi. Masalah ikhlas, masalah riya itu masing-masing. Kita ketujuh ngatik tasbih, yang ngatik tasbih di masjid. Tapi karena kita sudah terbiasa, lalu kita ke pasar, ke pasar nongkrong iwak, disuruh bini nongkrong iwak ke pasar ya kita. Lalu kita ngatik tasbih. Kenapa juga ngatik tasbih di pasar? Bahkan di pasar itu disuruh berzikir. Kenapa? Di pasar itu banyak orang lupa dengan Allah. As-suqbah itu setan. Pasar itu rumahnya setan. Banyak situ orang lupa kepada Allah. Kita berzikir itu tidak salah. Nang jadi masalah itu ketika kita berzikir mengatik tasbih di pasar, orang menyembati orang yang lain. Tuh, mengatik tasbih di pasar ya. Oh, ini masih bicara pada sopan lalu aja. Nah, padahal menyembati kan ngerti. Inya tuh berzikir, inya tuh orang Islam, inya tuh mengingat Allah, ada tak salah lah. Nah, orang Islam sendiri yang terhijab dengan Islam itu. Nah, enggak situ lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم